Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD MPD. Saya, Ajun Biasnan sebagai pemateri pertama, Hanifah Alia Febriana sebagai pemateri kedua, dan Tanti Apriliani sebagai pemateri ketiga. Silakan disimak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bab pendahuluan sampai bab analisis atau pembahasan. Yang pertama ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan bab awal pengantar isi naskah. Biasanya berisi hal-hal umum berkaitan dengan landasan kerja isi naskah dan arah kerja penyusunan naskah. Secara garis besar, latar belakang berisikan tentang alasan penulis memilih topik. Biasanya, langkah pertama penulis harus memilih topik apa yang akan dibicarakan dalam karya ilmiahnya. Yang kedua, ada manfaat singkat karya tulis yang dibuat. Jadi, di dalam latar belakang ini, penulis harus menuliskan manfaat apa yang akan didapatkan setelah meneliti topik dan menuliskannya ke dalam naskah karya ilmiah. Yang ketiga, dituliskan perbedaan karya tulis yang dibuat dengan karya tulis yang lain dengan topik yang sama. Biasanya, penulis ada yang terinspirasi dengan karya tulis yang membahas tentang topik yang sama. Namun, pada kesempatan ini, penulis akan membahas perbedaan apa yang terdapat di dalam karya tulis ilmiah yang dibuatnya. Dan yang keempat, berisi tentang penjelasan singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam bab pembahasan. Biasanya di dalam latar belakang ini, penulis akan mencantumkan apa saja yang akan dibahas dalam bab pembahasan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah berkenaan dengan pembatasan masalah. Rumusan masalah dijabarkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Disertakan pula kalimat pengantar sebelum menguraikan rumusan masalah. Pada umumnya kita ketahui bahwa rumusan masalah berisikan tentang pertanyaan. Dan tidak lupa kita harus mencantumkan kalimat pengantar apabila akan menjabarkan keseluruhan dari rumusan masalah yang akan kita tulis dalam suatu karya ilmiah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian mencantumkan tujuan besar penelitian berupa gambaran hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya, yang kita tahu, tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jangan lupa juga cantumkan kalimat pengantar yang relevan sebelum menguraikan rumusan masalah. Biasanya, tujuan penelitian ini ada kaitannya dengan rumusan masalah. Apabila di dalam rumusan masalah kita menuliskan 3 pertanyaan, maka di dalam tujuan penelitian pun kita harus menuliskan 3 jawaban. Perkenalkan, nama saya Hanifah Alia Febriana, NPM 18 10 63 10 81 28. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu D. Anggapan dasar dan hipotesis. Anggapan dasar atau asumsi adalah isi pernyataan umum yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Juga dapat berupa suatu teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Sedangkan hipotesis adalah isi pernyataan yang berupa generalisasi sementara tentang suatu masalah yang belum pasti kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan diuji benar tidaknya dalam penelitian. E. Sumber data atau populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari seluruh sumber data yang akan diteliti, sedangkan sampel ialah beberapa bagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti. Lalu poin F, kerangka teori. Kerangka teori berisi prinsip-prinsip yang memengaruhi pembahasan, membantu gambaran langkah dan arah kerja yang akan dilakukan, serta dalam membahas masalah yang sedang diteliti. Metode dan teknik. Menurut Pirandi, metode merupakan seperangkat langkah yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis
dengan urutan yang logis. Sedangkan teknik sendiri adalah cara melakukan setiap langkah-langkah tersebut atau alat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam merancang sebuah penelitian sesuai dengan metode yang telah dipilihnya. Selanjutnya, jenis metode penelitian. Jenis metode penelitian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, yang merupakan penelitian yang mencangkup data-data berupa angka. Dalam penelitian ini berfokus pada aspek pengukuran data dengan cara objektif terhadap fenomena yang tengah diteliti. Yang kedua, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Artinya, dalam penelitian ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan data-data secara mendalam sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya, ada teknik penelitian yang dapat digunakan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian. Selanjutnya ada daftar kuesioner. Daftar kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Biasanya kuesioner dibuat secara online atau tertulis. Yang terakhir ada observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan secara langsung. Jadi dalam observasi, peneliti harus turun langsung dan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Yang terakhir ada bab analisis atau pembahasan. Dalam bab analisis atau pembahasan, ini merupakan bab yang terpenting dalam penelitian ilmiah. Dalam bab ini akan dilakukan kegiatan analisis, sintetis, pembahasan, interpretasi, dan pengolahan data secara tuntas. Dengan begitu, segala masalah dalam penelitian yang dijangkau akan dibahas secara mendalam dalam bab ini.